Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Sabahal khair, kaifa ahlukum? Ya. Ayuhat tulab wa talibat. Kemarin telah kita pelajari bersama bab tentang al-marafiqu wal adawatul madrasiyah. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang at-tarkib struktur kalimat yang menyangkut tentang isim istifham. Namun sebelumnya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan oleh Allah sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada anakku semuanya, pada pelajaran ini kita akan menjelaskan. Kita akan pelajari tentang isim istifham yang pertama, yang kedua tentang jumlah ismiyah. Ya. Kita pelajari satu persatu. Isim istifham adalah isim yang membutuhkan jawaban. Isim yang membutuhkan jawaban. Macam-macam isim istifham itu banyak sekali. Cuman di sini yang akan kita pelajari ada dua, yaitu kata aina dan min aina. Ya. Pertama, aina. Aina kata tanya, artinya di mana. Di mana itu pertanyaan. Jawabannya harus menunjukkan kata tempat, seperti di dalam kelas, di dalam rumah, di belakang rumah, ya, atau di dalam tas dan yang lain. Contoh, kalau ada pertanyaan aina Khomeiti, di mana Khomeiti? Aina isim istifham yang jawabannya menunjukkan tempat, yang ditanyakan Khomeiti. Aina Khomeiti? Di mana Khomeiti? Nah, karena yang ditanyakan Khomeiti, maka jawabannya harus Khomeiti atau huwa. Ya. Khomeiti itu satu laki-laki, maka kata gantinya adalah huwa. Aina Khomeiti? Di mana Khomeiti? Khomeiti fil fasli. Khomeiti di dalam kelas boleh, atau huwa fil fasli juga boleh. Ya. Yang kedua, aina huwa? Di mana dia? Kalau pertanyaannya aina huwa, maka jawabannya didulur kata huwa. Ya. Di mana dia? Dia alal kursi. Huwa alal kursi. Dia di atas kursi. Yang ketiga, aina Khumaidah? Di mana Khumaidah? Yang ditanyakan adalah Khumaidah. Maka jawabannya harus didulur Khumaidah. Atau Khumaidah itu satu perempuan, maka kata gantinya adalah hiya. Aina Khumaidah? Khumaidah amamal fasli. Khumaidah di depan kelas, atau hiya amamal fasli. Nah, ya. Jadi kalau satu laki-laki huwa, kalau satu perempuan dhamir hiya. Aina hiya? Di mana dia? Jawabannya harus hiya, tidak boleh yang lain. Hiya wara'a Hanifah, dia di belakang Hanifah. Kemudian jika yang ditanyakan benda, aina kolamuka? Di mana pulpenmu? Kolamuka ini terdiri dari dua kata. Pertama kolamu dan dhamir ka. Ya. Di mana pulpenmu? Kalau pertanyaannya mu, maka jawabannya harus ku. Aina kolamuka? Di mana pulpenmu? Kolami, pulpenku, harus begitu. Ya. Kolami. Atau dhamir huwa. Ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kolamuka itu terdiri dari dua kata, kolamu dan dhamir ka. Nah, kolamu ini mudzakkar karena huruf terakhirnya mim. Mudzakkar, maka kata gantinya huwa. Ya, karena satu, mufrad mudzakkar. Kolami atau huwa janibal hakibah. Pulpenku atau dia di dekat tas. Ainal kolamu? Di mana pulpen itu? Jawabannya al-kolamu tahtal maktab, boleh, atau huwa alal maktab, karena kolam adalah mufrad mudzakkar, maka huwa. Kemudian ainal misbahu? Di mana
lampu itu, lampu. Maka jawabannya harus al-misbahu boleh, atau pakai kata ganti. Misbah itu kan mufrad mudzakkar. Mufrad karena menunjukkan arti satu, mudzakkar karena tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, maka boleh diganti kata dhamir huwa. Ainal misbahu, di mana lampu itu? Al misbahu fauqal talamid boleh, huwa fauqal talamid boleh. Ya, dia di atas beberapa murid. Kalau mufrad mudzakkar, contoh aina mistaratun atau aina mistaratuka. Mistaratuka ini terdiri dari dua kata. Pertama mistaratu, ya, mistaratu asalnya seperti ini. Ini kan tak marbutoh. Yang kedua dhamir ka. Maka jawabannya bisa mistarati boleh atau hiya. Ya. Di mana aina mistaratuka? Jawabannya mistarati boleh atau hiya. Mengapa hiya? Karena mistaratun adalah mufrad mu'annas. Paham ya anak-anak semuanya ya? Ya. Jadi pada intinya aina adalah kata tanya yang jawabannya harus menunjukkan arti tempat. Nah, ini perlu kalian perhatikan juga. Ala artinya di atas. Bendanya menempel. Contoh ya. Contoh bagi yang laki-laki ya. Saya memakai peci ya. Peci dan kepala kamu itu kan tempel. Tempel. Jadi ala. Atau kamu peci ya. Peci dengan kamu. Atau kamu duduk di atas kursi. Jadi antara kamu, pantat kamu dan kursi itu menempel. Jadi pakai ala. Nah, ana ajlisu alal kursi menempel. Kalau fauqa itu di atas. Sama-sama di atas. Cuma bendanya tidak menempel. Ada jarak. Contoh. Di atasku ada lampu. Lampu dan kamu ya, itu kan nggak tempel, ada jaraknya kan, ya, ada jarak. Berarti pakai fauqa, ya, pakai fauqa. Nah seperti contoh, ainal misbahu, di mana lampu itu? Lampu itu di atas beberapa murid. Nah, berarti ada jarak antara kepala murid dan lampu. Kemudian bijiwari, di samping. Contoh al-maktabatu bijiwari ma'malil lughat. Perpustakaan itu di samping laboratorium bahasa. Kalau janiba di dekat. Al-musalla janibal madrasah, musalla itu di dekat sekolah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua min aina. Kata tanya min aina berarti dari mana. Kalau aina di mana, min aina dari mana. Ini juga jawabannya harus menunjukkan tempat. Jawabannya menunjukkan tempat. Kata tanya min aina, jawabannya juga menggunakan min. Artinya kalau pertanyaan min aina, jawabannya didahului kata min. Lihat contoh ya. Min aina anta. Min aina anta, dari mana kamu? Ini kan ada min ya. Ini pertanyaan dari mana kamu? Kamu jawabannya harus ana, saya, jangan kamu. Dari mana kamu? Kamu dari Jepara ya. Ditertawakan orang ya kan. Harus saya. Ya. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya ana min. Nah, jadi kalau di sini ada min, nah, di sini ada min, maka jawabannya ini harus juga ada min. Kalau nggak ada min salah. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Jepara Jawa Wusto. Saya dari Jepara Jawa Tengah. Min aina anti, dari mana kamu? Kamu perempuan, jawabannya ana. Ana min Kudus Jawa Wusto. Nah, di sini ada min. Saya dari Kudus Jawa Tengah. Kemudian min aina huwa, dari mana dia? Kalau pertanyaannya huwa, maka jawabannya harus didahului kata huwa. Ya. Kalau min aina Ahmad, dari mana Ahmad? Maka jawabannya boleh huwa, boleh Ahmad. Paham? Ya. Saya ulangi lagi. Kalau pertanyaannya min aina huwa, maka jawabannya harus huwa, min Bandung Jawa Gharbiyah. Kalau pertanyaannya min aina Ahmad, dari mana Ahmad, maka jawabannya boleh huwa, boleh Ahmad. Ya. Kemudian min aina hiya, dari mana dia? Dia perempuan. Kalau pertanyaannya min aina hiya, jawabannya harus hiya min. Kalau pertanyaannya min aina Maryam, jawabannya boleh hiya min atau Maryam min.
Blitar, Jawa Syarqiyah. Ya, min aina Maryam, dari mana Maryam? Dia atau Maryam dari Blitar, Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Paham anak semuanya ya? Ya. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri mubtada dan khobar. Mubtada pada dasarnya berada di depan, sedangkan khobar berada setelah mubtada. Mubtada pasti berupa kalimat isim, kata benda, nama orang. Ya. Jadi mubtada jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, cirinya mubtada ketika ada kata di depan, ya, baik itu berupa kata benda atau nama orang atau profesi, ya, kata isim lah, kalimat isim itu berarti mubtada. Mubtada. Ini kita lihat pada contoh selanjutnya. Ya. Berikut adalah khobar yang berupa kata keterangan tempat dan kata sifat. Artinya khobarnya, penjelasannya itu merupakan kata tempat atau kata sifat. Contoh. Ini contoh yang mudzakkar ya. Mubtada'nya mudzakkar. Roishan itu laki-laki. Roishanu fil fasli. Roishan di dalam kelas. Roishan itu mubtada'. Karena apa? Roishan itu nama orang. Berada di depan, harokatnya dhammah. Nah, kata yang jatuh setelah mubtada adalah khobar, menjelaskan mubtada. Fil fasli, di dalam kelas, itu kan menunjukkan tempat. Ya. Kalau yang perempuan, Fatimatu fil idarati. Fatimah di dalam kantor. Mana mubtadanya? Fatimah. Nah, Fatimah nama orang, harokatnya dhammah, berarti mubtada. Khobarnya fil idarah, di dalam kantor. Kantor kan tempat. Yang kedua, at-tilmidu wara'a shadiqihi. Nah, ini bukan nama orang tapi profesi, murid. Murid itu di belakang temannya. At-tilmidu, ini kan isim. Ya, profesi, harokatnya dhammah, berarti mubtada. Wara'a shadiqi, di belakang temannya. Di belakang adalah menunjukkan arti tempat. At-talibatu alal kursi, murid perempuan itu di atas kursi. Al-talibat juga profesi, berada di depan, harokatnya dhammah. Kemudian ma'malul lughati janibal maktabah. Ma'malul lughat ini adalah nama tempat, isim. Lab bahasa itu di dekat perpustakaan. Ma'malu, ini harokatnya yang dhammah yang depan, yang belakang harus kasroh. Ya, harus kasroh. Ini berupa frase namanya. Frase itu dua kata yang digabung jadi satu. Ya. Ma'malul lughati janibal maktabah. Al-maktabatu bijiwari qa'atil istima'. Perpustakaan itu di samping aula. Di samping aula, bijiwari qa'ati. Hadzal liwa'u, liwa itu artinya bendera. Ya. Di sini hadanya karena kata isyarah ya tetap hadza. Jadi ini tidak bisa berubah harokatnya. Cuma ini bisa kamu lihat mana mubtada'nya? Bukan, mubtada'nya adalah al-liwa'u. Ya. Kata benda harokatnya dhammah. Hadza ini kata tunjuk. Hadzal liwa'u adalah mubtada', amamal madrasah khabar, menunjukkan arti tempat. Hadhihi sa'atu fawqa saburah. Jam ini di atas papan tulis. Ini juga ya mubtada'. Kalau al-liwa'u ini kan mudzakkar karena tidak ada ta marbuthah, maka kata tunjuk menggunakan hadza. Kalau as-sa'atu muannas, maka kata tunjuk menggunakan hadhihi. Karena ada jatahnya masing-masing, enggak boleh hadza sa'atu. Ya. Kalau hadza ya belakangnya mudzakkar, kalau hadhihi belakangnya muannas. Ya, paham ya? Selanjutnya, khobar yang berupa kata sifat. At-tilmidu nasyitun. Kata sifat itu suatu kata yang selalu menempel pada benda yang disifati, tidak bisa dipisahkan kata sifat itu. Ya. Kata rajin itu selalu menempel pada orang yang mempunyai sifat rajin, nggak bisa ditinggal. Gemuk, nah, ini juga nggak bisa.
Loh mas, kemarin kamu gemuk, sekarang kok langsing. Iya, gemuk saya tak tinggal di rumah. Lah ini nggak bisa. Kemana orang itu pergi, pasti sifat gemuk selalu nempel. Ya. Karena itu kata sifat. Ya. Atil midu nasyitun, murid itu rajin. Atil midu adalah mutada. Ya. Mutada, harokatnya doma. Atil midu, mudakar apa maknas? Mudakar, karena tidak ada takmar butoh. Maka khabarnya adalah nasyitun, nggak boleh nasyitotun. Ya. Kalau yang mu'anas, at-thalibatu nasyitatun. At-thalibatu ini mufrad mu'anas, karena di akhir tak marbutoh. Kalau ini ada tak marbutohnya, ya ini kan tak marbutoh, maka khabarnya juga harus ada tak marbutoh. Jadi antara mutada dan khabar harus serasi. Kalau mudakar, khabarnya mudakar. Mutada mu'anas, khabarnya harus mu'anas. Gitu ya. Ya. Al-musola kabirun, musola itu besar. Al-musola ini mudakar, maka di sini harus kabirun. Musola itu besar. Al-madrasatu mudakar apa mu'anas? Hah? Ya mu'anas, karena di akhir takmar butoh. Maka khabarnya harus kabirotun, nggak boleh kabirun. Ya. Al-madrasatu kabirotun. Ma'malul lugati munaddamun, labasa itu bersih. Ma'malul lugat, ini ada frase, dua kata digabung jadi satu. Untuk menentukan mudzakkar dan mu'annas, caranya begini. Kamu lihat kata yang depan, ma'malu. Ma'malukat kan terdiri dari dua kata, ma'malu dan al-lugat. Kamu lihat yang ma'malu. Ma'malu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar, ya. Karena tidak ada takmar butoh. Kalau di sini mudzakkar, maka harus munaddamun, ya. Lihat. Ini yang kamu lihat, ini yang depan ini. Kalau ini mudzakkar, nah di sini harus mudzakkar. Jangan yang belakang, tapi yang depan. Kemudian al-maktabatu munaddamatun, ton. Ya, perpustakaan itu bersih. Hadzal fina wasi'un. Hadzal fina, halaman ini luas. Fina ini mudzakkar, maka wasi'un, luas. Hadhihi sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Nah, di sini tu mu'annas, maka khabarnya harus mu'annas. Intinya khabar itu harus khabar yang berupa kata sifat itu harus serasi, harus cocok dengan mudzakarnya. Dengan mubtada'nya, maksudnya dengan mubtada'. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Khabarnya muannas, mubtada'nya muannas, maka khabarnya harus muannas. Karena apa? Khabarnya berupa kata sifat. Ya. Kepada anak semuanya yang saya hormati, itu penjelasan terkib, ya. Silakan dipahami, jika kurang paham silakan nanti ditanyakan ya pada kolom komentar itu, ya. Terima kasih. Kemudian untuk tugas kalian ini adalah ya bentar. Ya. Tugas kalian buka modul halaman 36, ya. Buka modul ini ya. Halaman 36, kamu qiraah, ini kalian terjemahkan, tapi tidak usah dikumpulkan. Ya. Yang dikumpulkan nanti tadrib halaman 37, yang tadrib 1. Ya. Terima kasih, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.